Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Masiwatki dari kelas 12 PCC SMA Negeri 2 Brebes. Video ini merupakan suatu bentuk ujian praktik kimia mengenai larutan elektrolisis. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Pertama, sebuah gelas yang berisikan air. Yang kedua, semangkuk kecil garam dapur. Yang ketiga, 2 buah cuka. Yang keempat, 2 buah pensil yang telah ditajamkan ujung-ujungnya, beserta sebuah kardus yang nantinya akan digunakan sebagai penyangga dari pensil tersebut. Selanjutnya yakni 2 buah kabel di mana sisi-sisi ujungnya telah dipasangi penjepit buaya, beserta 1 buah baterai sebesar 9 volt. Percobaan yang pertama yakni larutan garam. Yang pertama, campurkan garam dengan air. Kemudian pasangkan pensil beserta penyangga, yaitu sebuah kardus, dan pasangkan pula pensil satunya di sebelah sisi pensil yang telah dipasang. Lalu ambil penjepit buaya, jepitkan penjepit buaya pada karbon pensil sebelah kiri. Dan lakukan hal yang sama pula pada pensil satunya. Setelah itu, jepit penjepit buaya tadi kepada baterai. Lakukan pula untuk sisi sebelahnya. Merah dan hitam ini menunjukkan katode dan anode, yang berarti ion negatif dan ion positif. Larutan garam menghasilkan banyak gelembung, yang berarti larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, di mana larutan elektrolit kuat ini terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit kuat dalam larut air. Senyawa elektrolit kuat dalam air dapat terurai sempurna membentuk ion positif kation dan ion negatif anion. Arus listrik merupakan arus elektron. Pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektron tersebut dapat dihantarkan melalui ion-ion dalam larutan, seperti dihantarkan oleh kabel. Akibatnya, larutan tersebut dan rangkaian listrik tadi menghasilkan banyak gelembung. Percobaan kedua menggunakan larutan asam cuka. Langkah pertama, asam cuka dituangkan ke dalam gelas yang kita gunakan sebagai praktikum. Untuk takaran asam cukanya itu sendiri dapat disesuaikan dengan gelas yang kita gunakan. Asam cuka merupakan asam lemah atau elektrolisis lemah. Langkah kedua, ambil sebuah kardus penyangga, lalu pasangkan pensil ke kardus penyangga tersebut dan celupkan ke dalam larutan asam cuka. Lakukan pula pada sebuah pensil yang satunya. Setelah semuanya terpasang, pasang penjepit buaya kepada pensil sebelah kiri dan penjepit buaya satunya ke sebelah kanan. Setelah semua terpasang, pasang penjepit buaya kepada baterai dan sebelahnya lagi kepada baterai.
Merah dan hitam ini sebagai bentuk katode dan anode. Larutan cuka menghasilkan sedikit gelembung yang dimana berarti larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ialah larutan yang terionisasi sebagian di dalam air, sehingga larutan jenis ini hanya menghasilkan sedikit ion di dalam air. Elektrolit lemah biasanya berasal dari dua jenis larutan, yakni asam lemah dan basa lemah. Dari hasil praktik tadi dapat disimpulkan bahwa elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk-bentuk ion, dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, ataupun senyawa kimia lainnya. Larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang teriodisasi sempurna di dalam air sehingga dapat menghasilkan arus listrik dengan kuat. Terbukti pada saat uji, larutan garam menghasilkan banyak sekali gelembung di dalam larutan yang menghasilkan ion katode dan anode. Larutan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang teriodisasi sebagian saja sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Terbukti dengan terdapat gelembung-gelembung tetapi tidak sebanyak larutan garam. Sekian praktik menjadi saya, mohon maaf bila masih banyak